Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Udah makan Pak? Pelan ya? Oh mungkin karena pakai masker ya jadi pelan ya? Atau mungkin karena aku yang nanyanya pelan? Coba yang nanyanya naikkan tensinya sedikit. Apa kabar? Nah kan lain. Orang ternyata gampang tertular. Kalau yang nanyanya pelan, jawabannya pasti pelan. Kalau yang nanyanya semangat, yang jawab pun semangat. Oke. Aku jadi ingat sate kambing. Memang enak sate kambing. Enak kan? Tensi nggak naik kan? Oke. Jadi kita mulai. Di seluruh dunia lockdown, bisnis rusak semua, kecuali Genio. Seluruh Jakarta PSBB, semua kantor tutup kecuali alat kesehatan, dan Genio alat kesehatan berizin, tidak pernah tutup. Bahkan selama musim Covid, omsetnya luar biasa. Kita banyak mengirim ke Wisma Atlet, Siloam, Rumah Sakit Puri, dan lain-lain, dan yang isolasi mandiri, dan hasilnya 100% sembuh. Yang sakit 100% sembuh. Keluarganya, nah orang sakit ada yang isolasi mandiri, ada keluarganya pakai juga, semua pakai. Dites setelah 10 hari, nggak perlu 14 hari, 10 hari saja semua hasilnya negatif. Maka kami tim Genio nggak ada yang takut dengan COVID. Bukan sesumbar, tapi kita memang punya antinya. Apakah berarti kita nggak perlu pakai masker? Kita harus. Masker adalah protokol negara dan WHO. Kita pakai untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Itu tetap ikuti protokol. Tapi takut nggak perlu kalau punya Genio. Oke, kita lanjut. Aku mau memperkenalkan seseorang yang, nah ini dia. Siapa yang tahu? Siapa ini? David itu rambutnya putih. Rambutnya seperti Bapak. Bapak namanya siapa Pak? Pak Nardi. Rambutnya sama dengan Pak Nardi. Ini tahun lalu. Kenapa putih? Turunan. Nah, seperti Bu Lucy bilang, diturunkan. Orang ada yang dapat turunan diabetes, dapat turunan hipertensi. Aku dapat turunan rambut putih. Begitu umur 40 semua putih. Sekeluarga putih. Kalau ngumpul seperti keluarganya Hatta Rajasa. Gitu. Sekarang bisa lihat sendiri, belum hitam semuanya, tapi sudah 90% hitam. Tadinya kan udah 80% putih. Sekarang 90% hitam. Kenapa begitu? Genio bisa diprogram untuk mengembalikan rambut. Rambut jadi putih karena sudah tua, ya kan? Kalau waktu muda walaupun ada turunan rambut putih, waktu muda hitam. Begitu tua putih. Nah kalau putih dikembalikan lagi ke hitam, berarti kan jadi muda lagi. Untuk rambut contoh. Itu satu contoh. Sekarang contoh kedua, testimoni pribadi yang nyata. Ini baru terjadi minggu ini testimoninya. Testimoninya ada di sini. Perhatikan baik-baik. Ini belum pernah terjadi di dunia. Nutrisi, suplemen, obat-obatan, bahkan dokter tercanggih pun tidak ada yang bisa melakukannya. Di sini terjadi. Perhatikan baik-baik. Judulnya adalah Museum Kacamata. Ceritanya begini. Ini isinya kacamata punya aku semua. Dari kecil aku tidak pernah pakai kacamata. Tidak pernah plus, tidak pernah minus. Mata aku bagus. Begitu umur 43, artinya 15 tahun lalu, 44, 15 tahun lalu, mata aku mulai buram. Begitu buram, aku ke dokter kacamata, dokter mata. Begitu nyari dokter, ketemu dokter, dokternya berkacamata juga ternyata. Terakhir baru tahu salah. Kalau nyari dokter mata ya jangan cari yang pakai kacamata, orang dianya sakit kok. Kalau nyari dokter diabetes, jangan cari dokter yang diabetes. Jelas
dia gagal kok untuk dirinya sendiri. Tapi waktu itu kan aku belum ngerti Genio, belum ketemu dokter Setio. Jadi carilah dokter yang sukses, jangan salah cari dokter. Nah, karena cari dokter yang gagal, begitu diperiksa mata ini, oh bapak sudah tua. Waduh, begitu ketemu langsung bapak sudah tua, harus pakai kacamata plus 0,75. Pak, bisa sembuh nggak mata? Bisa, bapak beli kacamata yang mahal, yang kacanya paling mahal, rangkanya paling mahal, yang bisa gelap di tempat terang dan bisa terang di tempat gelap. Oh, pokoknya hebat. Anti gores, anti injak malah, anti jatuh. Jatuhnya bisa, tapi nggak anti pecah. Akhirnya beli. Ini kacamatanya. Ini kacamata yang pertama aku beli. Waktu itu aku masih kerja di kontraktor, banyak duit. Beli kacamata 15 tahun lalu harganya 5 juta. Titanium kelas tinggi. Kalau jatuh nggak pecah. Dicoret-coret pakai spidol pun nggak rusak. Bahkan dijatuhin pun nggak pecah. Kacamata begitu. Bahkan diinjak pun nggak apa-apa. Balik-balik itu nggak apa-apa. Sampai sekarang nggak rusak-rusak. Akhirnya pakai mata enak terang. Nah, aku nunggu sembuhnya kapan gitu. Pakai terus, makin sering dipakai, makin cepat sembuhnya. 5 tahun kemudian mata buram lagi. Datang lagi ke dokter yang sama. Begitu ketemu dokternya kacamatanya lebih tebal dari aku. Waduh, gawat ini. Bukannya sembuh, dia sendiri juga makin tebal. Begitu diperiksa lagi naik 1,25. Beli juga. Ini kacamatanya Pak. 1,25. Pakai lagi. 5 tahun kemudian lagi naik lagi 1,75. 5 tahun kemudian lagi naik 2,50. Tahun ini awal tahun ini. Cari optik yang mahal juga. Aku nggak boleh nyebut merek, nanti marah. 2,50 awal tahun. Nah, begitu lockdown, aku banyak makan tidur, perutnya jadi gendut gitu, mata jadi nggak enak lagi. Datang juga ke optik yang sama, jangan disebut namanya nanti marah. Begitu datang lagi, kenapa nggak enak lagi ini kacamata? Mahal nih, ini 4 juta juga. Begitu diperiksa lagi, bapak harus naik 300. Aku nanya, kenapa sih baru diganti harus naik? Karena bapak sudah tua. Itu penyakit mata tua. Sedih loh mendengar mata tua, dibilang tua. Aku pikir cuma ibu-ibu yang sedih dibilang tua. Bapak-bapak pun sedih loh. Tua. Nah, begitu harus diganti jadi kacamata 300, aku nggak mau beli. Aku ngadat, marah kesel, sedih juga, sedih dibilang tua, nggak jadi beli. Aku cari optik yang lain, yang lebih murah. Begitu diperiksa di situ, lebih parah lagi, 3,25. Waduh, kacau deh. Belum beli yang 300 sudah 325 lagi. Akhirnya aku beli yang 325, yang murahan, 300.000 aja lah. Pakai, karena kalau nggak pakai nggak susah baca. Tapi begitu pulang ke rumah, aku buka laptop, buka Google, aku cari kenapa mata menjadi tua lalu menjadi plus. Aku baca semuanya, jawabannya macam-macam. Mungkin karena kena radiasi, wajar karena aku tiap hari pakai laptop. Mungkin karena tua, kurang gizi, kurang vitamin A, dan faktor turunan, dan terlalu capek, banyak faktornya. Nama penyakitnya sampai tahu hafal, susah. Tadinya aku nggak tahu nama penyakitnya. Hyperopia, itu penyakit mata tua plus. Akhirnya aku cari apa yang bisa menyembuhkan. Nggak ketemu yang bisa menyembuhkan. Semua cuma dugaan. Mungkin karena radiasi, mungkin kurang gizi, mungkin kurang vitamin A. Tapi semua setuju karena tua. Akhirnya aku buka laptop, aku buka frekuensi semuanya, frekuensi sedunia aku buka.
apakah ada frekuensi untuk mata tua. Akhirnya aku ketemu. Jadi semua faktor akibat radiasi, kurang gizi, kurang vitamin A, kurang nutrisi, dan faktor umur. Umur ditentukan oleh genetik. Faktor umur ditentukan oleh genetik. Organ rusak ditentukan oleh genetik, oleh DNA atau kromosom. Aku buka program isi semuanya. Karena radiasi masukkan, karena kurang vitamin A masukkan. Kita punya frekuensi vitamin A. Jadi kalau mau vitamin nggak perlu beli, minta aja frekuensinya. Dari mana vitaminnya? Ngambil dari makanan. Kurang nutrisi, kasih makanan yang bagus. Makanya sekarang aku banyak makan sate kambing biar dapat nutrisi bagus dan nggak takut lagi. Sate kambing bagus, nutrisinya hebat. Yang jelek kan kolesterol. Jangan takut. Genio punya program anti kolesterol. Kolesterolnya dibuang aja, nutrisinya kita ambil buat mata. Itu enaknya di situ. Kita bisa milih yang bagusnya kita ambil, yang jeleknya kita buang. Jadi anti kolesterol, vitamin A, anti radiasi, faktor keturunan, DNA restoration itu istilahnya. DNA restoration itu istilah medis frekuensi untuk anti aging. Jadi aku kasih anti aging dosis tinggi untuk mata. Saking marahnya, bikin programnya 10 jam. Jadi bangun tidur aku selalu pakai. Ini sampai sekarang masih aku pakai. Program khusus mata. Nah, begitu dipakai program, 2-3 minggu kemudian mata nggak enak. Kacamata 325 nggak enak. Aku iseng pakai kacamata lama 250. Malah enak. Berarti membaik 2-3 minggu. Pakai lagi terus 2-3 minggu selama lockdown. Jadi selama lockdown aku banyak dapat hikmah. Pakai 2-3 minggu lagi nggak enak lagi. Coba yang lama dipakai 175. Enak, pakai terus. 2-3 minggu lagi nggak enak lagi. Kembali pakai 125. Enak, pakai. Minggu ini aku pakai 0,75 yang paling lama. Hari ini aku tidak mau pakai kacamata lagi karena aku sudah bisa buka laptop, bisa lihat WhatsApp. Artinya sudah turun lagi mungkin 0,5. Jadi nggak usah dipakai lagi. Dan ternyata enak sekali pakai kacamata tuh. Enak sekali. Inti ceritanya dari sini. Rambut jadi putih karena tua, mata plus karena tua. Sekarang rambut putih kembali hitam, artinya dari tua kembali muda. Mata plus 325 dikembalikan ke 0,75 dan nggak pakai lagi. 15 tahun umur telah dikembalikan. Kenapa program anti aging ini bisa diterapkan untuk rambut dan mata? Karena di frekuensi ini, di laptop ini ada petunjuknya. Anti aging ini mau diterapkan kemana? Mau ke mata, mau ke rambut, mau ke jantung, paru-paru, ginjal, atau nah itu. Jadi pilih saja organ yang ingin diremajakan. Kita masukkan frekuensinya, pakai terus rutin sehari 10-20 jam. Jadi dirangsang terus. Jadi akhirnya DNA kita dikembalikan lagi ke muda. Asal pakai rajin. Jadi aku pakai sehari 2 kali 10 jam. Siang pakai, malam pakai. Hasilnya seperti itu. Jadi jangan takut lagi merasa tua, apalagi ibu-ibu. Jangan takut. Karena bapak-bapak pun kalau disebut tua takut. Nah, jadi minta saja frekuensinya, nanti kita kasih. Frekuensi gratis.